Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Tobiansa, NRP 13 2018 034, kelas 6A. Sini saya akan membacakan materi yaitu generator DC. Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator DC menghasilkan arus DC atau arus arah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan, magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angkar. Jenis generator DC yaitu 1. Generator penguat terpisah, 2. Generator shunt, 3. Generator kompon. 1. Konstruksi generator DC. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi penyiar, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Gambar 1 menunjukkan gambar potongan melintang konstruksi generator DC. Dan ini gambar konstruksi generator DC. Terdapat komutator, penguat eksitasi, papan terminal, jangkar, lubang angin, dan poros penggerak. Generator DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator. Gunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang. 2. Prinsip kerja generator DC. Pembangkit tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara. 1. Dengan menggunakan cincin seret menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. 2. Dengan menggunakan komutator menghasilkan tegangan DC. Proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terbesar terjadi saat rotor menempati posisi seperti gambar 2A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar. Sedangkan posisi jangkar pada gambar 2.B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan penghantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. Ini adalah gambar tegangan rotor yang dihasilkan melalui cincin seret dan komutator. Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin, disebut juga dengan cincin seret, seperti ditunjukkan gambar 3.1, maka dihasilkan listrik AC arus bolak-balik berbentuk sinusoidal. Bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin gambar 3.2 dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Rotor dari generator DC akan menghasilkan tegangan induksi bolak-balik. Sebuah komutator berfungsi sebagai penyiar tegangan AC. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator DC sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi, arus penguat medan. 3. Jangkar generator DC. Jangkar adalah tempat lilitan pada rotor yang terbentuk silinder beralur. Belitan tersebut merupakan tempat terbentuknya tegangan induksi. Pada umumnya, jangkar terbuat dari bahan yang kuat mempunyai sifat ferromagnetik dengan permeabilitas yang cukup besar. Permeabilitas yang besar diperlukan agar lilitan jangkar terletak pada daerah yang induksi magnetnya besar, sehingga tegangan induksi yang ditimbulkan juga besar. Belitan jangkar terdiri dari beberapa kumparan yang dipasang di dalam alur jangkar. Tiap-tiap kumparan terdiri dari lilitan kawat atau lilitan batang. Ini gambar jangkar generator DC. Terdapat komponen alur, lilitan jangkar, komutator, poros, jangkar, dan bearing.
4. Reaksi jangkar. Flux magnet yang ditimbulkan oleh kutub-kutub utama dari sebuah generator saat tanpa beban disebut flux medan utama. Gambar 5. Flux ini memotong lilitan jangkar sehingga timbul tegangan induksi. Gambar medan eksitasi generator DC terdapat di area netral. Kini dalam rangkaian generator DC memiliki 3 lilitan magnet, yaitu lilitan magnet utama, lilitan magnet bantu atau interpole, dan lilitan magnet kompensasi. 5. Jenis-jenis generator DC. Seperti telah disebutkan di awal bahwa generator DC berdasarkan dari rangkaian lilitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angkar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Generator penguat terpisah, 2. Generator shunt, 3. Generator kompon. Generator penguat terpisah. Pada generator penguat terpisah, lilitan eksitasi penguat eksitasi tidak terhubung menjadi satu dengan rotor. Terhadap 2 jenis generator penguat terpisah, yaitu penguat elektromagnetik, 2. Penguat permanen atau magnet tetap. Gambar generator penguat terpisah. Energi listrik yang dihasilkan oleh penguat elektromagnet dapat diatur melalui pengatur tegangan eksitasi. Pengaturan dapat dilakukan secara elektronik dan atau magnetik. Generator ini bekerja dengan satu daya DC dari luar yang dimasukkan melalui lilitan F1 dan F2. Karakteristik generator penguat terpisah. Bisa dilihat gambar dari generator penguat terpisah. Gambar 9 menunjukkan A. Karakteristik generator penguat terpisah saat eksitasi penuh 100% dan saat eksitasi setengah penuh 50%. Li adalah arus eksitasi. L adalah arus beban. Tegangan output generator akan sedikit turun jika arus beban semakin besar. B. Kerugian tegangan akibat reaksi jangkar. C. Penurunan tegangan akibat eksitasi jangkar dan reaksi jangkar. Selanjutnya mengakibatkan turunnya pasokan arus penguat ke medan magnet sehingga tegangan induksi menjadi kecil. Generator shunt. Pada generator shunt, penguat eksitasi E1 dan E2 terhubung paralel dengan rotor A1 dan A2. Tegangan awal generator diperoleh dari magnet sisa yang terdapat pada medan magnet. Stator. Stator berputar dalam medan magnet yang lemah. Dihasilkan tegangan yang akan memperkuat medan magnet stator sampai dicapai tegangan nominalnya. Pengaturan arus eksitasi yang melewati lilitan shunt E1 dan E2 diatur oleh tegangan geser. Makin besar arus eksitasi shunt, makin besar medan penguat shunt yang dihasilkan, dan tegangan terminal meningkat sampai mencapai tegangan nominalnya. Diagram rangkaian generator shunt dapat dilihat pada gambar 10. Ini diagram rangkaian generator shunt. Bisa dilihat. Jika generator shunt tidak mendapatkan arus eksitasi, maka sisa magnetisasi tidak akan ada, atau jika lilitan eksitasi salah sambung, atau jika arus putar terbalik atau rotor terhubung singkat, maka tidak akan ada tegangan energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut. Karakteristik generator shunt. Bisa dilihat di gambar karakteristik generator shunt. Generator shunt mempunyai karakteristik seperti ditunjukkan pada gambar 11. Tegangan output akan turun lebih banyak untuk kenaikan arus beban yang sama dibandingkan dengan tegangan output pada generator penguat terpisah. Sebagai sumber tegangan, karakteristik dari generator penguat terpisah dan generator shunt tentu kurang baik, karena seharusnya sebuah generator mempunyai tegangan output yang konstan. Namun hal ini dapat diperbaiki pada generator kompon. Generator kompon. Generator kompon mempunyai 2 penguat eksitasi pada ini kutub utama yang sama. Satu penguat eksitasi merupakan penguat shunt dan lainnya merupakan penguat seri. Diagram rangkaian generator kompon ditunjukkan pada gambar 12. Pengatur medan magnet D1 dan D2 terletak di depan lilitan shunt. Gambar 12. Diagram rangkaian generator kompon. Karakteristik generator kompon. Bisa dilihat di gambar 13 karakteristik generator komponnya.
Gambar 13 menunjukkan karakteristik generator kompon. Tegangan output generator terlihat konstan dengan pertambahan arus beban, baik pada arus eksitasi penuh maupun eksitasi 50%. Hal ini disebabkan oleh adanya penguat lilitan seri yang cenderung naik tegangannya jika arus beban bertambah besar. Jadi merupakan kompensasi dari generator shunt yang cenderung tegangannya akan turun jika arus bebannya naik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.